Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sehat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Simbok lagi ngopi sebenarnya ini, cuma ini kebetulan warkopnya ada di sebuah punden atau wilayah punden yang disebut dengan Punden Sumber Macan. Ini lokasinya ya. Banyak masih peninggalan wujud batu-batu candi kuno yang kayaknya tadi ada yang sowan, kemudian bersembayang atau menembah suguh atau caos dahar. Jadi ini simbol ingin sedikit ngacor masalah adab. Tahu kan adab atau versi Jawanya disebut unggah-ungguh, atau versi Indonesia disebut sopan santun ini tadi. Jadi kita sebagai ini khusus ya, memang untuk pelaku spiritual ataupun yang ingin belajar spiritual ini tadi, adab itu sangat-sangat penting bagi kita yang memang di dunia spiritual, yang urusan dengan jiwa rohani ini kan memang tidak bisa lepas dari subosito, sopan santun, adab atau tata cara di saat kita ingin ngangsu kaweruh atau mencari keilmuan ataupun laku proses untuk mendapatkan sebuah keilmuan. Adab itu sangat penting. Contoh, kalau ini masalah spiritual ke arah supranatural, kita sowan ke punden, kita sowan ke ziarah ke makam-makam. Apakah bisa serampangan? Apakah bisa sembarangan? Apakah bisa sepenaknya? Apakah bisa semau gue? Nah ini loh, sama saja kalau kita membutuhkan orang lain yang kita anggap mumpuni dalam sebuah kaweruh atau keilmuan. Bila kita ingin meminta ilmunya atau istilah sanepannya banyu nenjaluk banyu, itu memang ada adabnya. Nggak bisa cuma sapenake peh kasar ngomong kenal akrab terus sapenake udele nembung jaluk kaweruhnya, jaluk ilmune. Nah, contoh kita ke sekolah aja, di sekolah itu butuh proses bayar pendaftaran, belum bayar untuk perlengkapan belajar mengajarnya. Bukannya hitung-hitungan duit, itu enggak. Pada umumnya kalau pengalaman Simbok itu dulu di Jawa Tengah, kalau kita mau datang langsung ke lokasi kediaman orang-orang yang ingin kita angsu kaweruhnya atau minta ilmunya, itu akan diterima dengan welcome. Walaupun Anda tidak bawa apa-apa, walaupun Anda tidak ngasih amplop atau apapun, kalau sampai bisa datang ke rumah, itu Anda sudah dianggap tamu. Namanya kalau dalam budaya Jawa, tamu itu adalah raja, akan dihormati. Cuma Anda pun sebagai tamu, hitungannya dianggap pun raja harus mempunyai adab ataupun sopan santun atau subosito. Bagaimana tingkah pola sifat karakter seorang raja harus paham. Anda minta dihargai, hargailah tuan rumah. Tuan rumah akan menghargai tamu bila tamunya ini bisa menghargai tuan rumah. Dalam proses untuk ngajar mengajar pun ataupun mengangsu kaweruh atau keilmuan, adab ini pun berlaku. Saiki memang penak dengan adanya HP, adanya dunia maya, adanya digital nih, apa-apa serba digital, semua agak dipermudah bukan? Tapi tidak semua masalah keilmuan, masalah ilmu-ilmu yang bertujuan untuk pemahaman rohani kita, jiwa kita, spiritual kita, itu tidak bisa dijelaskan cuma lewat omongan. Tidak bisa dijelaskan atau dibabarkan secara sempurna cuma lewat tulisan. Harus melalui proses semuanya. Tidak ada pengecualian. Teori saya sudah tulis kan, sebuah teori keilmuan apa saja kalau cuma berwujud tulisan, cuma berwujud omongan, itu tidak akan ada manfaatnya. Manfaat mungkin cuma mendapatkan bayangan, gambaran di pikiran kita atau orang yang mendengarkan, tapi secara manfaat sejatinya atau sebenarnya belum dapat apa-apa. Dan proses untuk mendapatkan manfaat ini kan penuh ujian nantinya. Satu, Anda yang meminta ilmu ini, bagaimana adabnya, bagaimana ketekunannya, bagaimana keyakinannya, ingin mendapatkan sesuatu hal. Enak amat gitu loh. Saya kira apa enak tanpa laku, karena duit apa-apa, penting ada duit gitu. Apa bisa semua dibayar dengan uang? Nyawanya apa bisa dibayar uang? Orang bilang kejawen lah saya bilangnya. Punya ilmu, kalau istilah mungkin dalam suatu aliran keyakinan karomah, itu butuh proses, taruhan nyawa. Emang nyawa mau dijual berapa sih, duit berapa? 100.000, 200.000, murah amat gitu loh hitungannya. Semua teok loh. Belajar dulu,
menata diri, tingkah pola, adab dalam entah tingkah laku, pola pikir terutama. Baru belajar untuk yang lain-lain keluar diri. Ini udah postingan saya sebelumnya kan. Belajar dulu menata diri, belajar dulu menata tingkah laku kita, cara kita berinteraksi entah lewat tulisan, entah lewat omongan, dengan apapun. Belajar itu menata dulu, diri dulu yang ditata, bukan keluar diri dulu. Makanya ada pepatah, gajah di seberang lautan kelihatan, tapi debu di pelupuk mata nggak kelihatan. Bata di depan mata nggak kelihatan. Gitu loh. Nah inilah yang membuat sering terjadi pro dan kontra bab membahas sebuah keilmuan, terutama yang di media-media lewat sarana tulisan, WA, Facebook, grup-grup atau apapun. Karena rata-rata mereka yang debat itu kan cuma teori sebenarnya. Praktek total 100% saya yakin belum, gitu loh. Yakin banget. Karena orang-orang yang mempunyai ilmu spiritual, supranatural yang memang sudah praktek total sebenarnya itu nggak mau seperti itu. Saya pun sendiri terjun ke dunia Facebook bukannya tanpa sebab, bukannya ingin pamer, bukannya ingin dibilang wah, bukan kasarnya ngomong cari permasalahan, enggak. Itu loh. Saya tuh ada tujuan karena ada dawuh. Dawuh itu perintah dari yang ngomong saya. Jiwa-jiwa gaib yang ngomong saya, leluhur-leluhur yang ngomong saya. Karena saya cuma bisa interaksi lewat HP. Kalau lewat dunia nyata tidak sembarang orang yang bisa ketemu saya. Ini sudah dibuktikan banyak. Sudah sering ingin datang ke rumah, pengen ketemu, sudah WA. Di perjalanan ada halangan, entah motornya rusak, entah ada kejadian apa, ndak sampai di rumah. Kayak kemarin tuh saksinya ada yang dari Jeporo. Itu akunnya Mbah Jo itu. Itu ada yang ingin ketemu Mbah Jo padalan, datang ke rumah, kenal di FB, sampai di rumah ternyata apa? Sebelum sampai ke rumah saya, mereka gelundung, lecet tuh dengkulnya, luka. Loh, seperti itu loh ujian-ujiannya, nggak gampang ketemu saya sebenarnya. Gitu loh. Makanya saya cuma bisa interaksi lewat sarana sosial media seperti Facebook ini karena ingin berbagi sebuah pengertian yang saya dapatkan lewat laku saya. Saya sudah menjalani, saya seorang nenek, saya seorang mertua, saya seorang istri. Umur juga sudah tua. Perjalanan dari Jawa Barat, Bali, sampai Malaysia. Dulu pernah saya jadi atlet, saya mantan atlet. Sebenarnya sudah sampai Malaysia, Singapura gitu. Jadi perjalanan saya sampai umur saya sekarang 46 jalan ini, saya ingin berbagi bila pengalaman saya mendapatkan manfaat bagi orang lain. Karena bagi saya begini, setiap individu di dunia ini, semesta ini, laki-laki perempuan, permasalahan kehidupannya 80% sama, tidak jauh berbeda. 80% itu masalah dunia, kadonyan, bondo, dunyo, bojo, keluarga, anak, masalah perasaan di dalam rohani atau jiwanya ini. Dua hal ini aja sebenarnya yang memicu untuk terjadinya suatu benturan-benturan dalam perjalanannya menjalani kehidupan itu loh. Jadi saya cuma ingin bila anda memang masuk ke dalam grup-grup entah yang berbasic kejawen spiritual atau apapun, entah agama atau apapun, tolong adab dulu didandani atau dibenahi. Kalau sudah adab diri ini dibenahi, barulah mencari ilmu yang tentang di luar diri, walaupun ada hubungan dengan dalam diri. Tapi tetap adab ini atau sopan santun, subosito, unggah-ungguh, inilah pondasi untuk mendapatkan apapun dalam hal spiritual ataupun supranatural. Pun ngeten matur nuwun, semoga postingan Simbo, entah tulisan, entah video, entah gacoran Simbo bermanfaat pada sedulur-sedulur semua hingga bisalah menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.